Pernahkah kamu membaca komentar di media sosial seperti "gaya banget sih, padahal gak cakep kok. Kamu pantasnya bukan jadi influencer, tapi jadi bahan lucon. Dasar gagal total, malu-maluin naik kau." Bagi sebagian orang, kata-kata tersebut mungkin hanya candaan. Tapi bagi orang lain, kalimat itu bisa menyakitkan, bahkan menghancurkan kepercayaan diri. Inilah yang disebut cyberbullying, bentuk perundungan yang terjadi bukan lewat fisik, melainkan lewat bahasa dan tulisan. Di era digital seperti sekarang, siapapun menjadi korban, dan lebih mirisnya, siapapun juga bisa menjadi pelaku. Bahasa Indonesia diciptakan untuk menyatukan bangsa, untuk mengungkapkan pikiran dengan santun dan beradab. Namun sayangnya, di dunia maya, bahasa yang santun itu sering hilang. Anonimitas dan kebebasan berpendapat membuat sebagian orang merasa bebas berbicara tanpa batas, seolah layar menjadi tameng dari tanggung jawab moral. Komentar kasar, hinaan, dan bahkan ejekan kini terasa biasa, normal, seolah menjadi bagian dari budaya digital. Padahal, menurut laporan yang pernah dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020 lalu, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Laporan ini berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden dari ke-32 negara. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kesopanan berbahasa digital kita sangatlah rendah, sampai-sampai bisa mendapat julukan tertidak sopan se-Asia Tenggara. Cyberbullying bukan sekedar menjadi masalah etika berbahasa. Ini masalah kemanusiaan. Korban bisa mengalami stres, depresi, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan sosial dari dunia maya. Ada banyak bentuk tidak santun di media sosial. Beberapa di antaranya mungkin tampak sepele, tapi efeknya luar biasa besar. Contohnya, menghina penampilan, merendahkan prestasi orang lain, menyebar gosip atau fitnah, mengucilkan seseorang di grup atau kolom komentar. Bentuk-bentuk itu sama menyakitkannya. Dan yang paling berbahaya, bahasa tidak santun mudah menular. Satu komentar kasar bisa memicu komentar kasar lainnya, hingga membentuk rantai kebencian yang panjang dan tak usai. Padahal, dalam budaya kita, sejak kecil kita diajarkan untuk berkata sopan, menjaga perasaan orang lain, dan berpikir sebelum berbicara. Tapi di dunia maya, seolah semua ajaran itu lenyap begitu saja. Dulu kita mengenal pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang pepatah itu terasa lebih seperti jarimu harimaumu. Karena sekali kamu mengetik dan menambah tombol kirim, kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Dan ingat, jejak digital tidak akan pernah benar-benar hilang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menghadapi budaya kita yang tidak santun di media sosial ini? Pertama, yang jelas gunakan bahasa yang empatik. Artinya, pikirkan perasaan orang lain sebelum menulis. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami di dunia nyata, karena satu komentar baik bisa menguatkan, tetapi satu komentar buruk bisa menghancurkan. Kedua, bedakan kritik dengan hinaan. Kritik yang santun bersifat membangun. Misalnya, mungkin video ini bisa diperjelas lagi di bagian penjelasannya. Itu jauh lebih baik daripada videomu membosankan banget, gak berguna. Ketiga, gunakan media sosial untuk menyebar hal positif. Bagikan ilmu, semangat, atau hal-hal baik yang bisa menginspirasi orang lain. Ingat, media sosial adalah cermin dari kepribadian kita. Cara kita menulis mencerminkan cara kita berpikir. Dan terakhir, berani bersuara jika melihat perundungan digital. Laporkan, atau paling tidak, jangan ikut menambah luka dengan komentar baru.
Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi, bukan tempat untuk membenci. Bahasa seharusnya menjadi alat untuk menghubungkan manusia, bukan memisahkan mereka. Hidup kita di zaman di mana setiap kata bisa menjadi senjata. Jika kita juga bisa memilih, apakah ingin menggunakan kata-kata untuk melukai atau untuk menyembuhkan? Marilah kita mulai dari hal kecil. Gunakan bahasa yang santun, jujur, dan penuh empati. Gunakan kesantunan sosial bukan soal formalitas, tapi soal hati. Sebagaimana pepatah modern berkata, kamu dikenal bukan dari wajahmu, tapi dari kata-kata yang kamu tinggalkan di dunia maya. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, pikirkan dulu, apakah kata-kataku akan menenangkan atau justru menyakiti? Sekian, terima kasih.